Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله hafidhani wa hafidhakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebuah permasalahan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun di antara kalian yang masih di kami kehidupan sepeninggalanku, maka sungguh dia akan melihat sekian banyak perselisihan. Ini satu permasalahan yang disebutkan oleh Rasul SAW. Kemudian beliau SAW memberikan jalan keluar. Beliau menyampaikan solusi tentang perkara ini. Maka beliau nyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Maka atas kalian sunnahku, hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalanku, dan gigit erat-erat sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Terkait dengan berpegang kepada sunnah Nabi SAW, maka ini permasalahannya sudah demikian jelas, demikian gamblang. Sekian banyak pembahasan-pembahasan telah kita dapatkan. Adapun terkait dengan berpegang kepada sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membaca penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Yang pertama beliau jelaskan tentang siapa itu Al-Khulafa'ur Rasyidun, dan para ulama sepakat, bahkan kaum muslimin sepakat, Khulafa'ur Rasyidun adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Khulafaur Rasyidun adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, di mana ini telah diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika beliau menyatakan bahwasanya khalifah sepeninggalanku itu 30 tahun. Setelah itu apa? Raja. Kemudian telah kita baca pula apa yang disampaikan oleh Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya Umar Ibn Abdul Aziz adalah Khalifatul Rashid. Beliau termasuk Khalifatul Rashid. Dan ini pun juga telah kita baca dalil yang beliau bawakan. Kemudian setelah kita mengetahui siapa itu Khulafaur Rasyidin, maka kemudian beliau membawakan kaidah-kaidah di dalam kita itu berpegang kepada sunnah Khulafaur Rasyidun. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca ketika khalifah yang 4 ini sepakat tentang satu permasalahan, maka itu merupakan hujjah. Ketika
khalifah yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sepakat atas satu permasalahan, maka itu menjadi hujjah. Kemudian yang kedua, ketika salah seorang dari khulafa yang 4 ini berpendapat tentang satu permasalahan, kemudian tidak ternukil adanya sahabat yang menyelisih pendapat itu, maka itu pun hujjah. Kemarin apa disebutkan secara terkhusus di sini ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Secara khusus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Akan kita lihat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait dengan permasalahan ini, beliau jelaskan lebih terperinci. Kata beliau, wa bi kulli hal, dan atas segala keadaannya, fama ajma Umar alaihi sahabah, permasalahan-permasalahan yang Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat di sana. Karena ini termasuk apa? Kebiasaan Umar bin Khattab. Ketika menghadapi satu permasalahan, dia akan mengumpulkan para sahabat. Fajtami'u alaihi fi asrihi. Kemudian para sahabat itu sepakat pada masa kekhalifahan Umar tadi. Dikumpulkan tentang satu permasalahan, kemudian mereka sepakat. Fala syak annahul haq, maka tidak ragu bahwasanya itu adalah kebenaran. Tidak ragu bahwasanya itu adalah kebenaran. Walau khalafahu man ba'da dzalik man khalafahu. Walaupun sekian banyak orang menyelisih perkara itu pada masa-masa yang berikutnya. Menghadapi satu permasalahan butuh ada jalan keluar. Umar bin Khattab sebagai khalifah seringkali beliau mengumpulkan para sahabat. Ketika sahabat sepakat tentang apa permasalahan itu, pendapat tentang permasalahan itu, maka itulah al-haq. Yang menyelisih, siapapun yang menyelisih setelah masa itu, maka itu menyelisih al-haq. Ini satu perkara yang kita pahami. Kata Syekh berikutnya, dan di sana disebutkan sekian banyak permasalahan dari permasalahan-permasalahan fiqhiyah, tentang permasalahan waris, mewaris dan yang semisalnya. Dan ini tentunya dibahas dalam pembahasan fikih. Wa yushhidu li sihhatihi ma jama'a alaihi Umar ashabah fastama'u alaihi radhiyallahu wa lam yukhalif fi waqtihi qaulin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang menguatkan, yang mendisaksi kebenaran kaidah ini, itu apa? Satu permasalahan yang Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian sahabat sepakat. Maka kesepakatan itu adalah kebenaran. Yang menguatkan ini, yang menjadi bukti daripada ini, yaitu sabda Nabi alaihissalatu wassalam, di mana Nabi mengatakan, ra'aituni fil manam anzi'u 'alal qalib. Aku melihat di dalam tidur. Itu beliau mimpi. Dan di sini mimpinya seorang nabi, mimpinya seorang rasul. Ini ada wahyu. Aku mimpi, aku melihat di dalam tidurku, aku menimba dari satu sumur. Faja'a Abu Bakar. Kemudian datang Abu Bakar. Fannaza dhanuban al-dhanubain. Kemudian dia menimba satu atau dua ember. Wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfirullah. Tapi dalam mengambil ini ada kelemahan dan Allah mengampuni dia. Thumma ja'a Umar. Kemudian setelah itu datang Umar ibn al-Khattab, fastahalat gharban walam ara ahadan yafri fariyah hatta rawan nas wadrabu bi'atan. Kemudian Umar ibn al-Khattab
beliau mengambil air dari sumur itu dengan timba yang demikian besar, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menimba sebesar itu. Tidak ada seorang pun kecuali dia bisa terpuaskan rasa hausnya dari sana. Ini sabda Nabi SAW. Wa fi riwayatin, dan disebutkan riwayat yang lain, falam ara abqariyan minan nas yanzi'un naz'an ibn Khattab. Aku belum pernah melihat orang yang dia itu mengambil sebagaimana yang diambil oleh Umar bin Khattab. Karena demikian banyaknya kebaikan-kebaikan yang beliau ambil. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain disebutkan hatta tawallal haud yatafajjah. Hingga apa? Telaga itu pun seolah terpancar. Ini mimpi yang pernah dilihat, dialami oleh Rasulullah SAW. Kata Ibnu Rajab, wa hadza isyarah. Maka sabda Nabi SAW ini merupakan isyarat ila anna Umar lam yamut hatta wada'al umur fi mawadi'iha wastaqamatil umur. Di sini isyarat, tidaklah Umar bin Khattab itu meninggal kecuali beliau telah menempatkan segala permasalahan itu pada tempatnya. Tidaklah Umar itu meninggal kecuali beliau telah menempatkan permasalahan-permasalahan pada tempatnya, dan perkara-perkara itu telah demikian tegak. Wa dzalika li tuli muddatihi wa tafarrughihi lil hawadits wa ihtimamihi biha. Dan ini semua kenapa? Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah itu dalam waktu yang panjang, 10 tahun. Demikian pula sekian banyak permasalahan-permasalahan itu diadukan kepada Umar, dan beliau memiliki perhatian yang demikian besar. Bi khilafi muddati Abi Bakar, berbeda dengan masa kekhalifahan Abu Bakar yang hanya sebentar, hanya 2 tahun. Fa inha kanat qasirah. Masa kekhalifahan Abu Bakar ini sebentar, hanya 2 tahun. Wa kanat masghulan fiha bil futuh wa ba'thul bu'uth lil kitab. Dan selama 2 tahun ini Abu Bakar disibukkan untuk membuka berbagai macam negeri, mengutus beberapa utusan-utusan, bahkan untuk peperangan-peperangan, memerangi orang-orang yang murtad dan semisalnya. Falam yatafarraq likadzimil hawadits. Sehingga apa? Banyak perkara-perkara yang tidak sampai kepada beliau. Perkara-perkara yang terjadi di penjuru kekhalifahan tidak sampai kepada beliau. Wa rubbama kana yaqa fi zamani ma yablughuhu. Banyak perkara-perkara yang terjadi di zaman beliau yang itu tidak sampai pada beliau. Permasalahan ini bagaimana keputusannya? Permasalahan bagaimana tidak sampai kepada beliau. Berbeda dengan zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dikatakan wala yarfa'u ilaihi hatta rafa'at tilkal hawadits ila Umar. Permasalahan-permasalahan itu tidak terangkat, tidak diajukan sampai kepada Abu Bakar hingga kekhalifahan Umar. Baru kemudian diadukan kepada Umar bin Khattab. Farad dan nasiha ilal haq. Maka Umar bin Khattab yang kemudian mengembalikan manusia kepada kebenaran. Secara terkhusus apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ketika ada sebuah permasalahan, kemudian Umar mengumpulkan para sahabat dan sahabat sepakat. Maka itu al-haq, kesepakatan itu al-haq. Siapapun yang menyelisih setelah itu, maka itu menyelisih kebenaran. Yang berikutnya, wa amma ma lam yajma' atau ma lam yajmi' Umar an-nas alaih bal kana lahu fihi ra'yun, yaitu terkait dengan satu permasalahan yang di sana Umar tidak mengumpulkan para sahabat, akan tetapi Umar memiliki pendapat. Wa huwa yusawwiq li ghairihi ayyara ra'yan bi khilafi ra'yihi. Dan di sana ada sahabat yang memiliki pendapat berbeda daripada Umar. Maka apa?
dalam hal ini, maka dimungkinkan untuk orang itu memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Umar. Mungkin dia mengambil pendapat sahabat tadi. Ya, kenapa? Karena dalam permasalahan ini Umar tidak mengumpulkan para sahabat. Pendapat Umar secara pribadi. Dan ini apa? Ada dalam sekian banyak pembahasan-pembahasan fikih. Para ulama membahas setingkat sampai dalam ta'af yang seperti itu. Ini pendapat Umar. Tapi dilihat, Umar mengumpulkan sahabat atau tidak. Ini dalam rangka apa? Ketika mereka mentarjih dari satu pendapat. Ya. Tentang bahwasanya untuk menyatakan ini pendapat yang rajih, untuk mentarjih satu hukum, ini bukan permasalahan yang mudah. Banyak perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Banyak kaidah-kaidah yang semestinya dipegangi. Jangan kemudian mentarjih sebuah hukum hanya sekedar karena ini kelihatan lebih cocok dengan kepentingan kita. Tidak demikian pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Tidak demikian mereka dalam kesungguhan dan kejujurannya untuk benar-benar mengikuti al-haq. Ada kaidah-kaidah yang dibangun dan semestinya dipegangi di sana. Dalam masalah apa? Tarjih ini. Untuk menyatakan ini yang rajih, ini yang marjuh, ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Adapun dari pembahasan-pembahasan yang seperti ini, bagi kita minimal kita bisa mengetahui ketika di saat terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kenapa ulama yang ini merojihkan pendapat demikian, ulama yang satu merojihkan pendapat yang lain lagi? Maka kita perlu melihat apa alasan merojihkan ini. Kaidah apa yang dipegangi? Dari sana kita akan bisa, kemudian kita pun akan bisa memilih yang lebih dekat dengan kebenaran, dengan sejauh pengetahuan kita, dengan bekal-bekal yang kita miliki. Tanpa kemudian kita itu bahasanya mungkin menjatuhkan, merendahkan pendapat yang lain. Seseorang dalam hal yang seperti ini harus benar-benar bertoleransi di sana. Mungkin dia memberikan pada satu pendapat yang menurut dia itu rajih, karena ulama yang merajihkan menjelaskan demikian alasannya. Tapi bukan berarti kemudian mencela pendapat yang marjuh ini, atau orang-orang yang berpegang pada pendapat yang menurut dia marjuh. Karena bisa jadi bagi orang tadi itulah yang rajih. Membuka kita untuk bisa lebih mentelalir dalam hal-hal yang seperti ini. Nanti akan dibawakan di belakang di antara contoh-contoh hal yang seperti ini. Kemudian pembahasannya berikutnya, kata beliau, wa innama wusifal khulafa bir-rasyidin li'annahum ma'araful haq wa qadaw bihi. Para khalifah yang 4 ini mereka disifati dengan sifat rasyidin. Dikatakan rasyidin, kenapa? Li'annahum araful haq wa qadaw bihi. Karena mereka itu mengetahui al-haq dan mereka itu menetapkan dengan al-haq. Mereka melaksanakan al-haq itu. Mengenal dan melaksanakan. War-rasyid, seorang dikatakan khalifatul rasyid, diddul ghawi. Rasyid ini lawannya adalah ghawi, yaitu menyimpang. Wal ghawi man arafal haq wa amila bi khilafi. Orang yang ghawi, orang yang menyimpang adalah orang yang mengetahui al-haq tapi dia mengamalkan selain daripada al-haq. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disifati dengan al-mahdiyin. Dan al-mahdiyin yakni annallaha yahdihim lil haq. Makna mahdiyin yaitu Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mencocoki al-haq.
wa la yudhilluhum anhu. Allah tidak menyesatkan mereka. Nah, disifati khalifah ar-rasyidun al-mahdiyun, kan demikian. Karena mereka mengetahui al-haq dan mengamalkan al-haq. Karena mereka dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga mencocoki al-haq, tidak disesatkan dari al-haq. Fal aqsam thalathah. Maka dari pembahasan ini kita bisa mengetahui manusia itu ada 3 macam. Manusia itu ada 3 macam: rasyid, ghawi, dan dhal. Fal rasyid, dikatakan rasyid itu arafal haq wattaba'uh, orang yang mengenal al-haq dan mengikuti al-haq. Ini orang yang rasyid. Dia mencintai al-haq. Dia selalu berusaha menemukan al-haq. Dan ketika dia menemukan al-haq itu, dia akan mengikuti al-haq, tunduk kepada al-haq. Ini yang pertama. Wad-dhal wal ghawi, adapun orang yang ghawi yaitu arafuhu wa lam yutbi'uhu atau yutabbi'uhu. Dia itu mengenal al-haq tapi tidak mau mengikuti al-haq. Dia belajar tentang Al-Quran, belajar tentang As-Sunnah, belajar tentang ucapan-ucapan para ulama. Dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tapi dia tidak mau mengikuti al-haq karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, tidak cocok dengan kepentingannya. Ini dikatakan al-ghawi. Yang ketiga yaitu wad-dhal. Kalau ghawi orang yang menyimpang. Kalau dhal ini orang yang sesat. Lam ya'rifu bil kulliyah. Yaitu orang yang benar-benar tidak tahu. Tidak tahu al-haq, dengan sebab itu dia itu tersesat. Karena tidak tahu al-haq, bagaimana dia bisa mengikuti al-haq? Fakulu rasyid muhtad, wa kullu muhtad hidayah tamah fawa rasyid. Maka setiap orang yang dikatakan rasyid, maka dia orang yang muhtad, orang yang mendapatkan hidayah. Wa kullu muhtad hidayah tamah fawa rasyid. Dan seseorang yang muhtad, yang mendapatkan hidayah secara lengkap sempurna, dia seorang yang rasyid. Li'annal hidayah innama tatimu bima'rifatil haq wal amala bih. Karena apa? Seseorang dikatakan muhtad, seseorang dikatakan mendapatkan hidayah, disebutkan tadi apa? Rasyidun mahdiyun, kan begitu. Orang yang muhtad, orang yang mendapatkan hidayah, yaitu orang yang dia itu mengenal hidayah, mendapatkan hidayah dilalah wal bayan, dan dia mengamalkan al-haq, yaitu dia mendapatkan hidayah taufiq. Karena hidayah ada 2. Hidayah dilalah wal bayan. Hidayah yang di situ apa? Menunjukkan, menjelaskan hingga orang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan di sana hidayah itu taufiq. Dan dengan hidayah itu orang akan lebih memilih kebenaran. Banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dilalah wal bayan. Dia bisa membaca, dia bisa mendengarkan kajian-kajian, dia bisa mengetahui dalil-dalil. Tapi hidayah itu taufiq, hidayah yang itu membuka kalbu seseorang untuk kemudian beramal sesuai dengan al-haq yang dia ketahui. Ini 2 hidayah ini yang harus diusahakan. Hidayah dilalah wal bayan, dengan kita bersemangat belajar. Hidayah itu taufik, dengan kita terus menerus berdoa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena seseorang yang dia semangat belajar tapi tidak diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini lebih berbahaya dibandingkan orang yang jahil. Karena bisa jadi ilmu itu menyesatkan dirinya dan menyesatkan sekian banyak orang. Mempermainkan ayat, mempermainkan hadis.
Membolak-balik, memutar, memelintir dalil-dalil agar sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Semangat belajar, tapi jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon hidayatut taufiq. Kemudian terkait dengan sabda Rasulullah SAW yang berikutnya, ketika beliau menyatakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian atau dengan gigi taring kalian. Kinayah an syiddatit tamassuk biha. Baik. Di sini apa? Merupakan ungkapan, kiasan, menunjukkan apa? Perintah untuk berpegang dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai dilepas. Maka disebutkan di dalam hadis, di mana seseorang yang dia itu berpegang kepada sunnah, ini diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara. Diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara. Semakin erat dia menggenggamnya, akan terasa semakin pedih, panas. Akan tapi ketika itu dia lepas, dia akan kehilangan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya. Berpegang pada sunnah akan banyak halangan, akan banyak rintangan, akan banyak pertentangan di sana. Bahkan mungkin akan mengalami penderitaan. Tapi ingat, ketika itu kita lepas karena tidak sabar, mengalami halangan, rintangan, kepedihan tadi, penderitaan tadi, kita telah melepaskan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi diri kita, yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena semua bid'ah adalah kesesatan. Ini peringatan Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Syekh rahmat ta'ala Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, tahdzir lil ummah. Di dalam sabda Nabi SAW ini ada peringatan dari beliau bagi umat ini. Min ittiba'il umur al-muhdatsah al-mubtada'ah. Kita diperingatkan, jangan sampai kita itu mengikuti perkara yang diada-adakan, yaitu kebid'ahan. Wa akadzalika biqaulihi, dan bahkan beliau tegaskan di sini dengan sabda beliau, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu kesesatan. Ini peringatan. Wal murad bil bid'ah, kemudian dijelaskan oleh Rajab Al-Hambali, dan yang dimaksud dengan bid'ah, apa itu bid'ah? Ma ahdatsa mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaihi. Yaitu apa? Sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang diada-adakan, yang itu tidak ada asalnya dalam syariat ini. Tidak ada dasar yang menunjukkan perbuatan itu, yang menunjukkan amalan itu. Wa amma ma kana lahu aslun min asy-syara' yadullu alaihi fa laysa bi bid'ah syar'an. Adapun amalan-amalan yang dia memiliki dasar dalam syariat ini yang menjadi dalil, maka itu bukan bid'ah. Wa in kana bid'ah lughatan, walaupun terkadang secara bahasa itu juga disebut bid'ah, tapi bid'ah lughawiyah. Maka di sini pun kita harus memahami terkait dengan penggunaan bahasa, istilah.
penggunaan istilah ini tentunya harus, dalam kita memahami istilah itu harus sesuai dengan pembahasan. Oke. Kalaupun mungkin ini berlaku dalam semua ilmu, berlaku dalam semua ilmu. Oke. Di sana, apakah ini istilah secara bahasa, makna bahasa, atau makna istilahi? Oke. Kalau di dalam masyarakat Syafi'i di sana ada ini makna dikembalikan pada makna lughawi, dikembalikan kepada makna urfi, atau dikembalikan kepada makna syar'i. Dan kaidah ketika kita membahas tentang syariat ini, berbicara tentang agama ini, istilah-istilah yang ada di dalam agama ini pertama kali dikembalikan kepada makna syar'i. Ketika di dalam makna syar'i tidak ditemukan, maka baru dikembalikan kepada makna urfi. Makna urfi itu makna yang itu dikenal di masyarakat di saat istilah itu digunakan. Kalau itu tidak didapati, baru dikembalikan pada makna lughawi, makna secara bahasa. Sekarang kita berbicara tentang masalah bid'ah dan kita sedang membahas agama, syariat. Kemudian orang banyak berbicara dikembalikan kepada lughawi. Apa contohnya? Kalau mengatakan bid'ah semuanya sesat, ya jangan naik mobil. Mobil itu kan bid'ah, sesuatu yang diadakan, gak ada contohnya. Iya kan? Ini pembahasannya gak pas. Kita itu sedang berbicara masalah syariat. Kenapa dikembalikan kepada hal yang seperti itu? Kalau kamu mengatakan bid'ah itu semuanya sesat, ya kalau naik haji, naik onta, jangan naik pesawat. Pesawat itu bid'ah. Pernah mendengar pembahasan seperti ini? Terlalu sering. Kenapa? Karena tidak mengembalikan. Ini sebenarnya pembahasan syar'i. Kenapa dikembalikan pada bahasan lughawi? Maka kita perlu mengetahui, ketika ada orang berbicara, yang dia sampaikan ini dikembalikan kepada makna lughawi, kepada makna urfi, atau kepada makna syar'i. Agar apa? Kita bisa memahami pembicaraan itu sebagaimana dikehendaki oleh pembicaranya. Di dalam katakanlah adab berkomunikasi, kita harus menundukkan diri kita dalam kedudukan kita. Kita sebagai penyampai, pembicara, atau kita sebagai pendengar. Ketika kita sebagai pembicara, maka yang kita usahakan bagaimana kita memilih kata-kata yang bisa menyampaikan makna-makna yang ingin kita kehendaki, yang ingin kita sampaikan, sehingga orang yang mendengar itu faham sebagaimana yang ingin kita sampaikan. Bisa terpahami? Kita memilih kata-kata dan kita usahakan pendengar itu memahami sebagaimana yang ingin kita sampaikan. Ketika kita sebagai pendengar, maka kita berusaha memahami apa yang tersampaikan sebagaimana makna yang dikehendaki oleh orang yang berbicara, sehingga komunikasinya nyambung. Adapun ketika orang yang berbicara, yang penting saya sudah menyampaikan, mau difahami bagaimanapun ya terserah. Kalau salah faham ya salahnya sendiri. Komunikasi gak nyambung. Bagi orang yang benar, ya saya fahamnya seperti ini, yang kamu maukan seperti apa. Kamu yang salah menyampaikan, saya paham seperti ini. Ya gak nyambung komunikasi yang ada. Kalaupun komunikasi terjadi dalam rangka katakanlah belajar mengajar, transfer ilmu, maka belajar mengajarnya gak berjalan lancar, transfer ilmunya gak berjalan. Kan begitu. Adab-adab yang seperti ini perlu kita perhatikan. Ketika orang berbicara, kita harus paham. Ini harus dikembalikan ke makna lughawi, ke makna urfi, atau ke makna syar'i.
Dari sana kita akan bisa memahami secara benar. Terkait dengan permasalahan ini, insyaallah akan kita baca penjelasan beliau berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, di sana terkadang para sahabat itu menyampaikan sesuatu yang dikehendaki itu makna lughawi. Karena kalau dikembalikan pada makna syar'i itu tidak ada. Tapi kemudian dibawakan sebagai dalil, loh ini sahabatku menyebut ini bid'ah. Ternyata ada bid'ah yang tidak dolalah. Akan kita baca insyaallah pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.